Tokyo, 10 Desember 1968. Pagi itu, hujan turun tanpa henti, menyelimuti kota dalam kelabu. Tanggal ini akan terukir selamanya dalam sejarah kriminal Jepang. Bukan karena suara tembakan atau jeritan sirine, melainkan karena keheningannya. Ini adalah kisah tentang sebuah kejahatan yang tidak dimenangkan dengan todongan senjata, tapi dengan bisikan kata-kata. Bukan pertarungan otot, tapi pertarungan pikiran. Sebuah pertunjukan psikologis di tengah hujan yang dieksekusi dengan begitu rapi, begitu tenang, dan begitu sempurna. Hingga sang pelaku tidak hanya berhasil kabur dengan uangnya, ia berhasil kabur dengan identitasnya. Melarut selamanya ke dalam kerumunan, meninggalkan sebuah teka-teki tanpa jawaban, dan sesosok hantu tanpa nama. Cerita kita dimulai dengan uang, tepatnya 294.307.500 yen, bonus akhir tahun untuk para pekerja pabrik Toshiba. Pada tahun 1968, ini bukan sekedar uang, ini adalah sebuah kekayaan, setara dengan lebih dari 6 juta dolar Amerika hari ini, diangkut di dalam beberapa kotak logam sederhana di bagasi sebuah mobil sedan biasa. Sebuah kargo bernilai jutaan dolar, namun anehnya diangkut layaknya kiriman surat, tanpa pengawalan bersenjata, tanpa mobil lapis baja, hanya 4 karyawan bank yang menjalankan sebuah rutinitas di tengah pagi yang kelabu. Mereka sudah sangat dekat dengan tujuan, kurang dari 200 meter lagi, di samping tembok tinggi penjara Fuchu Tokyo. Tapi rutinitas yang rapuh itu akan segera dipatahkan. Karena di depan mereka, sesosok bayangan tiba-tiba muncul dari balik tirai hujan. Sebuah sepeda motor polisi Yamaha berwarna putih dan seorang pria berseragam yang memberi isyarat agar mereka berhenti. Sang pelaku tidak hanya mengandalkan tipu muslihat sesaat. Ia adalah seorang ahli strategi dan benih ketakutan telah ia tanam selama 4 hari sebelumnya. Pada 6 Desember, manajer bank menerima sebuah surat ancaman. Tuntutannya jelas 3 juta yen atau nyawa taruhannya. Ini bukanlah ancaman biasa. Polisi menanggapinya dengan sangat serius. Lebih dari 50 petugas dikerahkan ke lokasi serah terima yang telah ditentukan. Mereka menunggu, tapi sang pengancam tidak pernah muncul. Saat itu, polisi mungkin menganggapnya sebagai sebuah kegagalan, sebuah ancaman kosong. Namun, mereka salah. Itu bukanlah kegagalan, itu adalah sebuah kalibrasi. Sebuah permainan pikiran yang jenius. Ancaman itu dirancang bukan untuk mendapatkan uang, melainkan untuk menanamkan satu kata ke dalam alam bawah sadar para karyawan bank. Kata itu adalah bom bagi mereka. Sebuah panggung psikologis yang kini telah siap untuk pertunjukan utamanya. Penampilan pria berseragam itu sempurna, profesional, dan meyakinkan. Bagi 4 karyawan di dalam mobil yang benaknya sudah diracuni oleh ancaman bom 4 hari sebelumnya, ini bukanlah sebuah interupsi, ini adalah sebuah konfirmasi. Mereka melihat seorang petugas yang sedang melakukan tugasnya. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja melangkah masuk ke dalam panggung teater yang dirancang khusus untuk mereka. Pria berseragam itu tidak membuang waktunya. Ia mendekat dengan tenang, lalu menyampaikan kalimat pembuka yang telah ia siapkan dengan cermat. Rumah manajer Anda telah diledakkan. Satu kalimat yang langsung mengubah ketakutan tersembunyi mereka menjadi sebuah kemungkinan yang nyata. Dan sebelum mereka sempat memprosesnya, ia melepaskan pukulan terakhirnya. Kami telah diperingatkan, katanya dengan nada yang sama datarnya, bahwa ada kemungkinan dinamit juga telah dipasang di mobil ini. Dalam sekejap, keraguan apapun yang tersisa lenyap, digantikan oleh teror yang murni. Ancaman verbal itu hanyalah babak pertama. Untuk menghancurkan logika mereka sepenuhnya, sang pelaku butuh sebuah pertunjukan. Dengan tenang, ia merangkak ke bawah mobil sedan itu, seolah-olah sedang memeriksa bom yang baru saja ia sebutkan. Para karyawan bank menahan nafas menunggu vonisnya. Tapi yang sebenarnya ia lakukan jauh lebih sederhana dan jauh lebih jenius. Di bawah mobil, tersembunyi dari pandangan,
Ia menyalakan sebuah suar jalan biasa. Asap dan api seketika mengepul dari kolong mobil. Sang polisi dengan cepat berguling keluar, wajahnya dipenuhi kepanikan palsu. "Menjauh, mobilnya akan meledak," teriaknya. Itulah momennya, kombinasi yang sempurna antara persiapan psikologis dan ilusi visual, berhasil total. Logika lenyap, insting mengambil alih. Dalam kepanikan, keempat karyawan bank itu berlari tunggang langgang, meninggalkan segalanya demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Dalam 3 menit, semuanya berakhir. 4 orang saksi mata berlari menjauh, dan uang 300 juta yen kini tergeletak tak terjaga di tengah jalanan yang basah. Kekacauan itu berlalu secepat ia diciptakan. Dari kejauhan, 4 karyawan bank berlindung di balik tembok penjara, menunggu ledakan yang tidak akan pernah datang. Di tengah jalan, mobil yang berisi 300 juta yen yang mereka tumpangi sebelumnya terlihat sendirian. Mesinnya masih menyala, pintunya terbuka, menunggu kehadiran mereka. Sang pelaku tidak berlari. Ia berjalan dengan tenang menuju mobil, masuk ke kursi pengemudi, menutup pintu, dan melaju pergi, menghilang kembali ke dalam tirai hujan. 3 menit. Hanya itu waktu yang mereka butuhkan. 294 juta yen lenyap, tanpa satupun korban luka, tanpa satupun tembakan dilepaskan. Hanya sebuah pertunjukan teater jalanan yang sempurna, yang kelak akan tercatat sebagai salah satu kejahatan paling elegan dan paling efisien dalam sejarah. 3 menit waktu yang dibutuhkan untuk sebuah kejahatan, namun butuh bertahun-tahun untuk sebuah investigasi di balik kejahatan tersebut. Perburuan ini akan menjadi yang terbesar dan paling memalukan dalam sejarah negara Jepang. Lebih dari 170.000 petugas polisi dikerahkan, ratusan ribu tersangka diinterogasi, seluruh kekuatan negara dikerahkan untuk memburu satu orang. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang memburu hantu. Di lokasi kejadian, polisi menemukan 120 barang bukti, tapi ini bukanlah suatu kecerobohan. Ini adalah sebuah strategi. Sepeda motor, topi, suar, semuanya adalah benda-benda umum yang sengaja ditinggalkan. Sebuah jejak remah roti yang dirancang untuk satu tujuan, mengirim 170.000 petugas itu ke jalan buntu yang tak terhitung jumlahnya. Pola pelariannya menunjukkan perencanaan yang sempurna. Mobil bank yang dicuri ditemukan. Uangnya telah dipindahkan ke mobil kedua. Mobil kedua ditemukan, uangnya telah dipindahkan lagi ke mobil ketiga. Dan setelah itu, sunyi. Jejaknya benar-benar lenyap. Dan kemudian, pukulan terakhir bagi para penyidik, sebuah kesalahan fatal dari pihak bank yang menjadi elemen terakhir dari kejahatan sempurna ini. Nomor seri dari uang 300 juta yen itu tidak pernah dicatat. Sang pelaku tidak hanya berhasil kabur, ia berhasil membuat harta rampasannya mustahil untuk dilacak. Dari 110.000 nama dalam daftar tersangka, satu profil terus muncul ke permukaan. Begitu cocok hingga polisi yakin mereka akhirnya akan menangkap hantu mereka. Ia dikenal hanya dengan inisial anak laki-laki S. Usianya baru 19 tahun, dan yang terpenting, ia adalah putra dari seorang sersan polisi unit motor. Ia punya akses, ia punya pengetahuan. Ia juga memimpin sebuah geng remaja yang spesialisasinya adalah pencurian mobil. Sangat cocok dengan pola pelarian 3 mobil sang perampok. Tapi ada satu koneksi lagi yang terlalu sempurna untuk menjadi sebuah kebetulan. Anak laki-laki S diketahui berteman dengan sekelompok lain yang pernah merampok sebuah toko menggunakan suar yang dinyalakan untuk berpura-pura sebagai dinamit. Taktik yang sama persis. Profilnya sempurna. Bagi polisi, perburuan selama berbulan-bulan ini akan segera berakhir. Mereka yakin mereka telah menemukan pelaku perampokan 300 juta yen tersebut. Pengawasan di sekitar rumahnya dimulai. Namun, sebuah miskomunikasi fatal terjadi. Seorang petugas yang tidak mengetahui perintah untuk diam mendekati rumah itu. Ibunya menjawab pintu dengan kalimat yang akan menghantui para penyelidik. "Saya tidak punya anak laki-laki." Malam itu suasana menjadi berat. Petugas di luar rumah bisa mendengar suara teriakan dari dalam. Sebuah pertengkaran hebat antara anak laki-laki S dan ayahnya sang sersan polisi. Lalu sunyi. Malam itu juga, anak laki-laki S ditemukan tak bernyawa. Ia telah menelan kalium sianida, racun yang telah dibeli oleh ayahnya sendiri. Bagi publik, ini adalah pengakuan bersalah yang tak terbantahkan.
Tapi bagi polisi, ini adalah sebuah bencana. Uang 300 juta yen tidak pernah ditemukan di rumahnya. Dan bukti forensik yang paling krusial, golongan darah dari perangko di surat ancaman tidak cocok dengannya. Secara resmi, anak laki-laki S dinyatakan tidak bersalah. Hantu yang mereka yakini telah tertangkap lenyap sekali lagi, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Waktu terus berjalan, 7 tahun telah berlalu, dan pada tanggal 10 Desember 1975, tepat 7 tahun sejak hari perampokan, jam itu akhirnya berhenti berdetak. Batas waktu penuntutan untuk kasus ini resmi berakhir. Sang hantu kini bebas selamanya. Bagi kepolisian Jepang, ini adalah sebuah kegagalan monumental. Investigasi kriminal terbesar dalam sejarah mereka berakhir tanpa satupun penangkapan. Sebuah kekalahan telak di tangan sesosok jenius yang tak terlihat. Tapi di jalanan Tokyo, di kedai-kedai kopi dan bar, sentimen yang aneh mulai muncul. Bukan kemarahan, melainkan kekaguman. Perampokan ini dijuluki kejahatan sempurna bukan hanya karena tidak terpecahkan, tapi karena sifatnya. Tidak ada korban luka, uang perusahaan diasuransikan, dan para pekerja pabrik tetap menerima bonus akhir tahun mereka. Sang perampok seolah hanya mengambil dari sistem yang bukan dari manusia. Sifat kejahatan yang tanpa kekerasan inilah yang secara perlahan mengubah seorang kriminal menjadi pahlawan rakyat. Sebuah legenda urban yang terus memikat imajinasi Jepang hingga hari ini. Ketiadaan jawaban melahirkan ribuan teori. Bagi sebagian orang, ini adalah pekerjaan orang dalam yang terencana. Bagi yang lain, ia hanyalah seorang amatir yang dinaungi keberuntungan yang luar biasa. Jenius atau bodoh yang beruntung, kita tidak akan pernah tahu. Kasus ini meresap ke dalam budaya populer di Jepang, diadaptasi menjadi film, buku, dan manga, yang terus membuat generasi baru berspekulasi tentang identitas sang hantu. Lebih dari setengah abad telah berlalu, sang pelaku, jika ia masih hidup, kini adalah seorang pria tua. Mungkin ia hidup tenang di suatu tempat di pinggiran Tokyo, seorang kakek biasa yang menyimpan rahasia dari kejahatan paling berani dalam sejarah Jepang. Sebuah kejahatan yang dieksekusi dengan presisi, kecerdikan, dan ketenangan yang sempurna, meninggalkan kita semua bukan dengan jawaban, tapi dengan sebuah legenda.